Gimana perjalanan trading Anda untuk emas atau gold ya minggu ini? Saya senang sekali kalau saya mendengar setiap minggu itu ada yang kasih kabar di komen bahwa mereka profit terus ya selama mengikuti channel kita. Dan selamat ya. Tetapi tetap tidak boleh over PD. Artinya tidak ada ilmu yang sempurna. Oke, teman-teman? Jadi hari ini kita akan kembali membuat analisa untuk gold minggu depan dan sebagai trading plan kita 1 minggu ke depan di minggu pertama April ya. Baik teman-teman, sekali lagi saya selalu katakan bahwa saya itu tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan apapun di dalam menghimpun dana masyarakat atas dasar investasi fixed income. Tidak ada ya. Bagi saya itu kalau ada atas nama saya atau mirip dengan nama saya itu mungkin bukan saya. Kalau ada orang yang mirip dengan nama saya mungkin saja, tapi itu pasti bukan saya ya. Teman-teman, oleh karena ada beberapa orang kadang-kadang coba tanya saya benar gak saya mereka temukan nama saya dicatut. Itu saya sudah bosan itu ya. Saya bahkan sudah lapor polisi, tetapi ya muncul terus dibiarkan aja lah ya. Biarkan mereka bertanggung jawab sama masyarakat, dan bagi masyarakat yang memang tertarik kayak begitu ya berarti pertama dia tidak belajar, tidak lihat channel kita ya. Kedua memang ya dia kepingin kaya instan ya. Biar dia tanggung jawab lah, itulah ya. Jadi udah capek saya itu kan ya. Jadi polisi pun anjurkan ya biarkan aja ya, mereka yang mau begitu ya itu nggak ada urusannya dengan saya. Oke. Baik teman-teman, tetapi bagi kita yang belum sempat ketipu, berhati-hatilah jangan sampai mau yang begitu ya. Saya harus sadarkan kepada teman-teman bahwa tidak ada trading itu yang fixed income, itu enggak ada gitu. Karena apa? Tidak ada yang bisa fixed income. Kalau Anda mau fixed income, ya Anda deposito aja ya ke bank itu setahun 4% atau 3% gitu, setahun loh ya. Kemudian atau Anda beli obligasi lah ya, apa itu, surat berharga dari pemerintah atau surat utang negara gitu. Itu pun tidak fix itu kan. Itu berdasarkan jangka waktu, kadang-kadang mau jual lebih cepat pun Anda yang janjinya setahun 8% bisa jadi 6% dan 5% waktu kita butuh uang kita mau jual cepat. Oke, teman-teman, mari kita sadar untuk terjun di sini dengan penuh kesadaran bahwa trading itu berisiko. Anda tidak mau belajar, maka Anda jangan coba-coba terjun dunia ini. Jangan buat iseng ya, itu bahaya buat Anda. Dan buat hayalan Anda itu ya. Oke, baik, bagi yang teman-teman yang pendatang baru silakan di-subscribe karena video saya akan selalu muncul di hari Selasa. Untuk Euro USD hari Jumat, untuk mengajarkan teknik analisa, metode cara menganalisa sebuah pair atau membuat bagaimana sih teknikal yang powerful. Dan Sabtu ada buat analisa trading plan buat gold 1 minggu ke depan, dan Minggu ada berbicara tentang mindset, cara berpikir yang sehat sebagai manusia yang seutuhnya. Oke ya. Sebagai smart trader yang punya karakter yang baik gimana sih gitu loh ya. Itu di hari Minggu jam 10 pagi. Baik. Itu ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang mau belajar secara price action secara advance, teman-teman bisa menghubungi WA saya sejak itu ya, ada di dalam deskripsi ini. Teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf dan saya terus memberitahukan bahwa di WA saya itu bukan untuk konsultasi teknik yang di sini. Kalau Anda mau tanya-tanya tentang teknik, Anda langsung di YouTube sini, di komen sini tanya ya, saya pasti jawab ya. Kecuali ya beberapa kali saya temukan ada orang yang nyinyir aja gitu ya, dia nggak ngerti atau nggak nonton video secara lengkap lalu komennya nggak karu-karuan itu ya. Ya, jadi yang kedua, dia mengharapkan nonton saya punya satu video harus dia mendapatkan seluruhnya itu. Ya, saya pun berharap video itu saya itu kayak apa itu, kayak Teko Aladin gitu ya. Nonton satu video udah mengerti semua. Jadi dia mengharapkan saya satu video itu bisa jelasin semua yang dia mau itu. Nggak mungkin itu, teman-teman. Oke ya. Dan sekali lagi teman-teman, saya selalu sarankan Anda belajar dengan baik agar Anda tidak
menghabisin lebih banyak uang dan lebih banyak waktu. Anda belajar sini, kalau Anda mau lebih serius lagi, maka tidak ada cara lain, Anda harus berani investasi untuk ambil kelas saya secara advance. Ya, saya harus kasih tahu bahwa ini adalah market bisnis yang mendunia sangat besar. Kalau Anda masuk tanpa pengetahuan yang baik, ya hanya sekedar tahu, ya mendingan Anda cari income jualan atau Anda bekerja dengan baiklah. Anda jangan lirik di dunia ini. Benar teman-teman, saya tidak terbiasa dengan bahasa marketing yang indah memberi harapan kepada Anda, ya. Dan ini sangat berisiko. Survei menunjukkan 100 orang yang terjun ke sini, mungkin ya 97 orang itu bisa bangkrut itu. Oke. Apalagi 100-100-nya itu ada pemula, maka 100-100-nya akan bangkrut gitu. Ya. Barangkali yang 100 orang masuk bisa jadi muncul 110 orang yang akan bangkrut. Kok bisa? Ya, dia ngajak itunya kan saudaranya, ya saudara nggak ngerti, titip sama dia uangnya. Jadilah ya kan 100 orang yang main, yang rugi 110 orang ya. Oke, ya saya nggak bisa berbasa-basi menjanjikan sesuatu indah. Ayo di sini menjanjikan, tapi dengan catatan Anda harus punya skill yang memadai. Oke, teman-teman. Jadi kalau Anda hanya buat iseng-iseng ya Anda main demo aja lah gitu ya. Dan di dalam deskripsi ini juga Anda bisa membuat demo lah ya. Oke. Baik ya, kita lanjutkan ya. Oke teman-teman, kita sebelumnya untuk emas hari ini kebetulan saya ambil dari hari Jumat, hari sebelum video ini, sehari sebelum video ini luncur ya. Kan ada laporan tenaga kerja Amerika. Ini sangat berpengaruh untuk gerakan emas sesaat ya. Nah, kita melihat, kalau kita melihat ini laporan yang keluar teman-teman di hari Jumat tanggal 2 April ya, jam 7.30. Biasanya ini laporan ini akan keluar saat minggu pertama setiap bulan begitu. Ini kan Jumat pertama ya, setiap awal bulan gitu. Gimana ini? Oh ya, Jumat pertama di awal bulan, berarti benar. Oke ya. Jumat pertama atau di minggu pertama. Oke. Ini ya hasil laporannya. Kalau kita lihat biasanya kita melihat ada 3 nih teman-teman. Teman-teman yang selalu ini fundamental. Ini bukan fundamental. Ini adalah sudah laporan sudah keluar menunjukkan keberadaan keadaan tenaga kerja di Amerika ya. Sorry. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lihat ya apa yang pengaruh ke emas ya. Kita lihat. Yang pertama ini laporan tentang gaji per jaman. Sebelumnya itu bulan lalu itu 0,3%. Ya. Perkiraan 0,1%. Yang terjadi apa? Ini yang keluar laporan ya. Minggu ini berarti turun ini. Jadi untuk jam kerja per jaman bayar yang per jaman itu ternyata menurun. Apa yang menurun? Berarti penerimaan untuk per jaman menurun gitu ya. Itu tenaga kerja maksudnya. Namun kedua kita melihat non-farm employee change ini malah bagus sekali. Apa ini? Ini adalah penerimaan tenaga kerja yang non pertanian, artinya industri lah ya. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Sebelumnya itu kan 400-an ribu penerimaannya bulan lalu tuh ya, 468.000 lah. Kemudian perkirakan investor itu ya perkiraan dia bilang dia mengharap itu naik jadi 652. Apa yang terjadi? Yang data keluar ternyata di atas ekspektasi. Jadi 900-an ribu. Berarti ini kan sangat bagus ya. Berarti tenaga kerja sana mulai membaik. Ya, mungkin karena itu ya stimulus terus ya oleh Biden. Oke. Nah, mereka cetak uang terus jadi bergairah lagi industrinya. Oke. Naik. Nah, kemudian ini adalah tenaga kerja. Ini apa ini? Jumlah pengangguran gitu ya. Jumlah pengangguran ini malah bagus kalau kita lihat berkurang sedikit ya. Bulan lalu itu 62%, perkiraan 6% dan ini sesuai harapan ya. 6% sesuai harapan pasar. Maka apa yang terjadi? Dolar akan menguat teman-teman. Sekarang kita menuju ke
Kita menuju ke indeks dolar, dan kan karena itu penting karena itu kan berpengaruh dengan emas ya. Oke. Oke ya, sabar ya. Ini internetnya jalannya agak ini, agak lelet nih ya. Nah, ini saya tutup aja lah, biar nggak terlalu ini. Oke. Oke, mana USD? Nah, teman-teman, pada saat ini keluar, ya kita lihat ya. Kalau kita melihat DXY-nya ini harusnya mulai menguat ini karena pasar ini lagi libur teman-teman. Ini pas, ini kebetulan hari besar bertepatan dengan Jumat Agung gitu ya. Itu hari besar umat Nasrani. Sehingga ini tidak bergerak. Ini kemungkinan Senin ini dolar bisa meluncur naik gitu loh. Sehingga apa yang terjadi? Maka kita bersiap-siap untuk emas itu kemungkinan akan turun ya. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, kemarin itu emas memang sudah lagi ada di posisi resisten ya. Sehingga apa yang terjadi kalau kita emas ini ada di posisi resisten. Ini adalah wilayah-wilayah resisten emas ya. Oke. Kalau di dalam long weekend ini tidak terjadi apa-apa fundamental, maka harusnya emas itu turun. Jadi kita akan membuat skenario sell dulu ya. Nah, kemarin teman-teman ya banyak untung karena saya bilang sampai di sini support kita buy kan ya, tuh naik berapa jauh tuh ya. Oke. Sampai di mana itu ya? Naik itu loh, 5.000-an poin loh ya. Kalau Anda satu lot Anda dapat 50.000 ya, dapat 700-an juta loh kawan. Oke. Nah, saya juga bilang ada sell kan ya teman-teman di wilayah sini kan ya. Apa yang terjadi kalau sell turun di sini juga kurang lebih begitu ya. 71 ribuan ya. Kalau Anda satu lot dapat hampir 100 juta, tapi kalau 01 lot Anda dapat kalau satu lot Anda harus hampir 1 M Anda dapat. Kalau 01 ya 100 jutaan ya. Kalau 001 ya 10 jutaan lah ya. Nah, jadi kadang-kadang ada juga yang nyinyir ya. Data lewat bisa ini ya, dia nontonnya jangan nonton video yang lama, coba nonton aja ya, kita punya ini, oke? Ya buktikan sendiri gitu, jangan kira saya memberi harapan. Saya paling tidak suka memberi harapan. Ini adalah sebuah kenyataan teman-teman. Ya, dan terbukti banyak yang mengikuti ini profit kok ya. Oke. Kita lanjutin. Yang negatif biarkan mereka negatif. Kita yang positif-positif aja, oke ya. Baik. Nah, kita lihat ya. Jadi teman-teman ini masih akan kembali di wilayah resisten di sini ya. Jadi teman-teman lihat ya. Kalau dia Senin itu dia gap down ya sudah ya. Tapi kalau dia masih lanjut teman-teman mungkin boleh melakukan. Nah, kalau saya akan melakukan wilayah di sini untuk sell. Terus saya akan stop loss di sini. Ingat, trading hal yang pertama kali kita perlu perbaiki adalah mindset kita ya, harus positif. Kalau negatif, pesimis ya Anda jangan di trading habis Anda ya. Saya bukan nakut-nakuti ya.
Kita XL. Kita buy. Sell ya, kita sell dulu. Kita sell. Skenario pertama ya, kita sell sini, kita XL. Ada yang bilang kemarin, oh ternyata gold turun loh. Ya nggak apa-apa, mau turun mau naik. Kita ada dua skenario kok ya, kita skenario sell dan skenario buy. Jadi skenario mana yang memilih? Oh, enggak usah pusing. Ketika ketemu skenario sell kita sell. Ketika ketemu skenario buy kita buy. Nggak usah pusing. Yang penting kalau kita akan pusing kalau dia nggak gerak-gerak di situ terus teman-teman. Selama dia bergerak nggak usah pusing teman-teman ya. Jadi kalau stop loss memang ya nggak apa-apa. Atau kita sudah batasi risikonya kan. Oke. Nah, teman-teman kalau mau belajar supaya lebih advance itu untuk ngatur mindset sebagainya ya teman-teman harus gabung kelas price action saya secara advance ya. Itu semua diajari secara komprehensif gitu. Kita punya trading plan. Ingat ya. Jangan berpikir ilmu saya ini 100% pasti apa ya? Pasti benar enggak loh ya, teman-teman. Makanya saya batasin stop loss risiko gitu. Gak ada ilmu sempurna. Kalau orang bilang ilmu dia 90% apa aduh. Terlalu berani klaim ya. Tapi mudah-mudahan dia benar lah ya. Nah, semua dia kaya raya lah kalau ilmu ya. Kalau saya nggak perlu tuh saya punya itu 90%, 70%, 80% ya. Saya bisa analisa punya saya probabilitasnya 40% aja saya sudah happy kok ini. Nggak butuh seperti itu ya. Kalau saya itu karena saya punya mentor orang Amerika saja, mereka sudah master semua itu di perusahaan-perusahaan besar sebagai fund manager. Mereka hanya mengklaim kok bahwa probabilitas mereka itu 45% gitu sebulan. Enggak, tapi orang Indonesia berani sekali ada yang klaim 99%, 1%-nya milik Tuhan. Luar biasa itu menurut saya ya. Harusnya dia diambil oleh itu tuh ya, jadi gubernurnya Bank Sentral Amerika David itu. Karena gubernur Bank Sentral David aja tuh sering salah itu kan, makanya negaranya cetak uang terus itu. Oke. Terus kita ambil apa lagi ya? Oke. Sel kita TP di sini. TP1 di sini. TP2 di sini. Senin teman-teman memang harus ini ya, harus apa? Harus ini kelihatannya memang saya perkiraan Senin ini mungkin dia akan bisa langsung tahu-tahu gap down ya. Karena pas laporan keluar ini masih marketnya tutup gitu. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Kalau memang keburu ya kita boleh sell sekitar sini. Oke ya. Oke, atau ya mulai dari sinilah ya. Oke. Sini juga boleh ya. Kita stop lossnya di ya samalah ya. Stop lossnya tetap ya kita naikin sedikit sini. Takut di sini dia banyak gap-gapan. Berarti kita punya itu TP-nya jangan terlalu kecil. TP satunya di sini ya, TP2-nya boleh di sini. Oke, ini angkanya teman-teman. Ini angka TP1 ya, lihat yang merah-merah ini ya. Ini TP2. Oke, skenario pertama. Sekarang kalau dia terus turun. Oke, kita masih ke skenario. Ternyata Senin dia malah melawan fundamental. Rasanya sih mungkin sulit ya. Melawan fundamental katakanlah ya, dia jebol. Lalu apa yang kita lakukan?
kita tetap cari apa? Resisten kedua. Maka kita akan sell di wilayah sini, teman-teman. Ingat ya. Sell di sini kita ya, ini yang panjang ini ya buat sell ya. Oke, kita akan buat stop loss di sini. Kita akan buat TP1 di sini. Ya, TP2 tetap di sini. Oke. Ini skenario sell kedua. Sekarang sorry. Terus sekarang ternyata dia balik. Sekarang kita buat skenario buy. Ternyata Senin dia gap down ya. Kita boleh buy di mana? Kalau dia gap down, teman-teman boleh buy di sekitar support di sini ya. Oke, kita akan buy di sekitar sini. Saya kasih warna ini. Kita buy di sini. Kita buat stop loss di sini. Ini buy ya. Kita buy ini ya, angka ini ya. Terus Excel-nya kita tukar warna. Ini. Kemudian TP1-nya. Ini ya, TP1-nya kita ganti warna. TP2-nya di sini. Oke. Nah, lalu ada skenario buy yang lain enggak? Sebetulnya kalau kalau kita mau lihat ya kondisi Seninnya. Kalau kondisi Seninnya dia naiknya tidak terlalu drastis gapnya, ya kan? Dia masih sekitar di sinilah apalah ya. Oke, teman-teman, saya akan melakukan secara agresif, saya akan melakukan sebelum dia sampai buy sini. Saya mungkin takut dia nggak sampai, saya akan buy di wilayah di sini. Ya, kecuali dia jebol saya akan buy di bawah. Maka langkah pertama saya akan buy di sini. Ya, ini angka nih ya, 1710 nih, poin 4 nih. Kemudian saya akan membuat stop loss di sini. Stop loss itu membatasi risiko artinya. Jadi saya nggak peduli kalau tetap turun karena ini ya nggak apa-apa gitu. Saya udah batasi risiko saya gitu. Ya, jangan dibuat bingung. Saya sekali ulang bahwa tidak ada ilmu yang sempurna, maka kita perlu batasi risiko gitu ya. Kemudian saya akan membuat TP1 di sini. Kemudian TP2 di sini. Ini skenario kalau Senin bangun dia gapnya hanya sekitar sini, nggak tembus ini ya. Saya akan melakukan buy di sini ya. Kalau dia jebol saya akan buy di bawah, begitu. Oke, teman-teman, ini adalah trading plan untuk 1 minggu di minggu pertama April. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses dan salam profit buat kita semua tentunya.